A girl's gotta do what a girl's gotta do. See a badge? Oke geng, gimana kabar kalian hari ini? Jika kalian kira para superhero cuma jebolan The Avengers dan Justice League, maka kalian sudah salah besar. Sebab kali ini saya akan mereview film superhero yang justru dari jebolan prostitusi. Film yang bisa bikin selangkangan kalian menjerit karena resleting kalian mendadak ambyar ini sangatlah meresahkan para bunda. Itu dikarenakan film ini bisa bikin kalian pilih jajan sembarangan di pinggir jalan setelah menontonnya. Bagaimanakah keseruan film Brave yang bisa bikin para jomblo menghancurkan kamar mandi karena sudah memperkosa tangannya sendiri pakai sabun Lifebuoy ini? So, stay with me. Opening scene diperlihatkan. Cakep. Mana tisu? Tisu. Tisu. Mana tisu? Skip. Bahaya ini kalau nggak di skip. Karena Om Sukamto meminta si Brave melepaskan pakaiannya sehingga dia dihadiahi high heel yang menancap tepat di congornya. Setelah keluar dari ruangan ganti, dia mengendap-endap ke ruang belakang klub malam tersebut. Tapi sialnya dia malah ketahuan Lek Kasmidi yang juga sekaligus pemilik klub malam ini. Dan ternyata tujuan Brave menjadi penari striptis di tempat ini adalah agar dia bisa dengan mudah menyusup ke klub malam ini. Itu dikarenakan dia sedang mencoba membebaskan Sandra yang sudah disekap oleh sindikatnya Lek Kasmidi. Setelah dia sudah berhasil membebaskan Sandra dan berhasil kabur, Brave pun langsung menyerahkan gadis itu ke orang tuanya. Akan tetapi karena upahnya masih kurang dari kesepakatan, maka benda berjenis kelamin mobil ini langsung disita oleh Brave malam itu juga. Dan dia pun langsung go away. Dunia di tahun 2017 sudah benar-benar hancur dan kacau dikarenakan perang saudara yang sudah berkecamuk di tahun-tahun sebelumnya. Padahal sampai tahun ini dunia kita sih masih baik-baik aja. Film aneh nggak realistis. Di sisi lain diperlihatkan Kolonel Pressure yang sedang menginterogasi seekor perempuan yang memakai BH dan kancut besi dengan cara menyetrumnya. Si kolonel mencari informasi keberadaan Dr. Corradi yang akan kabur ke kota Steel Harbor dan mengadakan pertemuan dengan anggota pemberontak karena dia akan menyeberang ke Kanada menggunakan identitas palsu dengan memakai lensa kontak canggih yang bisa merubah identitas penggunanya. Setelah kolonel berhasil mendapatkan informasi tersebut, dia langsung menonaktifkan perempuan itu. Dan tujuan kolonel memburu Dr. Corradi adalah karena dia mengetahui beberapa rahasia sensitif militer dan DNA di tubuhnya mengandung penakal senjata biokimia. Kemudian diperlihatkan Dr. Corradi yang sedang bersama pejuang yang bernama Axel, dan ternyata tujuannya di sini adalah mencari William Crab yang sekaligus pemilik dari lensa kontak canggih itu. Saat dalam perjalanan mobilnya dihadang polisi, akan tetapi mereka berhasil kabur dan membunuh dua polisi yang sedang jaga di pelabuhan. Ternyata si Brave ini juga memiliki klub malam yang dia kelola bersama asistennya. Selain punya bisnis klub malam, dia pun dengan rela melakukan pekerjaan sampingan apa saja meskipun pekerjaannya berbahaya. Karena warga Amerika adalah contoh jahiliyah modern yang katanya matinya bakal dijamin masuk surga, maka tempat-tempat maksiat penuh dosa kayak gini bakal ramai pengunjung setiap harinya. Bahkan pakaian perempuannya bisa menghancurkan resleting para laki-laki yang memandangnya, tapi justru para laki-lakinya memakai pakaian yang sopan. Oke, cukup ceramahnya. Kemudian diperlihatkan si Brave yang sedang melakukan pekerjaan sampingannya sebagai londe di pinggir jalan. Alangkah beruntungnya si gundul Tambun ini karena malam ini dia secara tak sengaja menemukan lonte yang melenuk-lenuk ini. Kemudian dia mempertanyakan histori kesehatan dari lonte ini dan si Brave pun menunjukkan kartu bebas HIV-nya kepada pria ini. Sontak si gundul yang sedang terengah-engah karena tak kuasa menahan penghuni di balik resletingnya yang sudah berontak dan menjerit langsung mengajak si Brave menuju apartemennya. Sementara itu di lobi apartemennya sudah ada dua pria yang bertugas sebagai keamanan di tempat tersebut. Si gundul yang juga maniak sadis ini langsung menggunakan kostum badutnya. Akan tetapi ternyata tujuan Brave menjadi lonte malam ini adalah karena dia ingin menyusup ke apartemen ini karena dia sedang mendapatkan tugas untuk menangkap William Crab yang kamarnya bersebelahan dengan si gundul tadi. Dan
Ternyata inilah wajah William Crabbe yang dicari Brewer dan juga dicari Dr. Corradi. Karena ledakan tadi sehingga membuat kedua pria penjaga keamanan apartemen ini mendatanginya, dan terjadilah adegan baku tembak di antara mereka. Setelah tugas selesai, dia langsung membawa William Crabbe kepada orang yang menugaskannya. Karena misi tadi sangat fatal dan beresiko, sehingga si Crabbe meminta bayarnya dinaikkan 2 kali lipat dari harga kesepakatan di awal. Dan dia pun meminta bayarnya menggunakan mata uang Kanada, bukan dolar Amerika. Sexsmith yang merasa diperas oleh Brewer ini langsung memanggil anak buahnya. Akan tetapi Brewer mengancam akan menyedor William Crabbe, sehingga transaksi yang diinginkan Brewer pun berjalan mulus. Selain warga sipil, ternyata para tentara juga gemar ajab-ajab di tempat maksiat ini. Brewer punya banyak sekali fans, dan malam ini beruntungnya tentara ini karena Brewer dengan ikhlas melayani pria ini yang meminta dansa dengannya. Akan tetapi, belum sampai 4 hari berdansa, malah tempat ini sudah dirazia para polisi. Semua orang di-scanner identitasnya melalui alat pemindai retina. Polisi ini mencari pelaku pembunuhan yang menewaskan 2 orang di dermaga. Karena Brewer tidak mau kemaksiatan di tempat ini berakhir karena ulah polisi-polisi ini, maka dia meminta Pak Komandan yang bernama Willis ini menemuinya di ruang kantornya. Meskipun Pak Komandan menginginkan untuk bisa makan semongkok gantungnya Brewer, akan tetapi dia hanya bisa menelan ludah karena sogokan uang sekepok jauh lebih wangi daripada semongkok rasa silikon made in Amerika. Kemudian di malam selanjutnya, Pak Komandan Willis kembali lagi menyatroni klub malamnya Brewer. Tapi kali ini bukan untuk merazia tempat ini lagi, melainkan dia akan melakukan konferensi dengan Kolonel Fraser. Kolonel Fraser datang dengan tatapan dinginnya, datang jauh-jauh dari Washington ke kota Steel Harbor ini hanya untuk memburu Dr. Corradi. Selain Komandan Willis, Brewer pun berinisiatif untuk menjamunya. Kemudian Kolonel Fraser meminta Brewer melakukan kerjasama dengannya untuk menangkap Dr. Corradi yang sudah melakukan operasi plastik dan wajahnya sulit dikenali. Setelah itu dia menunjukkan foto wajah lama Dr. Corradi kepadanya. Belum sempat memutuskan tawaran kerjasama dari Kolonel Fraser, malah si Brewer meninggalkan mejanya karena sedang ada urusan di dapurnya. Kemudian muncullah Dr. Corradi dan pejuang Excel di tempat itu. Ternyata tujuan Excel ke situ adalah untuk menemui Brewer. Akan tetapi saat di lantai atas secara tidak sengaja dia melihat foto muka lama Dr. Corradi di tengah-tengah mejanya Kolonel Fraser dan anak buahnya. Kemudian dia bertemu dengan adiknya Brewer yang bernama Charlie. Charlie yang matanya sudah buta ini menceritakan insiden yang dulu pernah menimpanya sehingga membuat matanya buta. Kemudian muncullah Brewer yang akan mendatangi Excel dan akan tetapi Brewer menyambutnya dengan tidak sopan dan menyuruh Excel untuk pergi. Excel yang sudah 3 tahun tidak bertemu dengan Brewer ini meminta tolong padanya untuk dipertemukan dengan pemberontak lokal agar dia bisa bertemu dengan William Crabbe. Setelah mereka melakukan perdebatan, Excel pun cabut karena diusir oleh Brewer. Akan tetapi saat mereka sudah ada di parkiran luar, Charlie yang sedang duduk santai di tangga memberikan informasi kepada mereka tentang keberadaan para pemberontak tadi yang menempati bekas pabrik baja. Sampailah mereka di tempat itu, akan tetapi mereka ditodong dan diinterogasi oleh para pemberontak itu. Akhirnya setelah pemindaian retina selesai, mereka berdua pun disambut dengan baik oleh pemimpin pemberontak yang bernama Spike ini. Kemudian Spike menunjukkan mayat William Crabbe yang bola matanya sudah complong dan lensa kontaknya yang sudah hilang. Ternyata yang mengambil lensa kontaknya William Crabbe adalah Sexsmith, orang yang di awal film tadi yang meminta bantuan pada Brewer untuk menculik William Crabbe. Sementara itu di kantornya Sexsmith, anak buahnya Kolonel Fraser menembaki anak buahnya Sexsmith yang sedang asik bermain kartu. Ternyata tujuan mereka kemari adalah untuk mencari Sexsmith yang dicurigai ada hubungannya dengan William Crabbe. Karena mereka tidak menemukan batang ujungnya Sexsmith, sehingga mereka membawa salah satu jasad anak buahnya untuk dipindai memori otaknya menggunakan mesin brain activist scanner. Ternyata muncullah wajah Brewer di histori memori otak si mayat. Brewer yang teringat kejadian saat dia masih menjadi tentara wanita, tiba-tiba dia didatangi oleh Sexsmith yang hidupnya sudah di ujung tanduk. Dia bernegosiasi dengan Brewer karena Brewer punya akses koneksi yang sangat luas dengan beberapa orang penting di kota itu. Sexsmith yang nyawanya sedang dalam bahaya ini meminta agar Brewer bisa mengirimnya ke Kanada dengan imbalan lensa kontak canggih ini. Karena Brewer menolak penawaran tersebut, sehingga dia menyembunyikan lensa kontaknya di bawah cucian piring di tempat tersebut. Saat Brewer lagi asik mandi, tiba-tiba ketenangannya terusik karena ada sepasang bola mata yang sedang mengintipnya. Dan ternyata si jakat tarup tersebut adalah si Axel. Kemudian mereka berdua menuju lantai atas, menaiki lift. Saat dalam lift, mereka malah adu congor dan Corradi memergoki mereka berdua. Tapi Corradi nyantai-nyantai aja. Kemudian Axel menceritakan bahwa dirinya dan Corradi sudah menikah, dan Dr. Corradi pun menceritakan bahwa kehancuran kota Kansas ada campur tangan dari dirinya karena dirinya adalah kepala penelitian medis untuk Direktorat Kongres. Tapi dia malah berkhianat karena Direktorat Kongres akan menyebarkan virus HIV level dewa yang bernama Red Ribbon yang bisa membunuh manusia dalam waktu 12 jam saja ke seluruh wilayah bebas termasuk kota Steel Harbor ini. Karena Corradi punya vaksin virus tersebut dalam tubuhnya, dia meminta lensa kontak tersebut kepada Brewer agar supaya dia bisa pergi ke Kanada dan memberitahu
memberitahu Komisi Gencatan Senjata di sana dan memberitahu Komisi Gencatan itu bahwa ada obat untuk melawan epidemi buatan Kongres mematikan ini. Karena Corradi dan Axel tahu kalau Jack Smith kemarin datang ke tempatnya Pepper, kemudian muncullah para polisi yang dipimpin Komandan Willis dan juga para Kongres yang dipimpin Kolonel Fraser untuk melakukan investigasi di tempat tersebut karena mereka mencurigai bahwa Pepper terlibat dalam pemberontakan dan pembunuhan. Kemudian Axel dan Dr. Corradi turun dari lantai atas melewati petugas keamanan tersebut. Tentu saja mereka tidak mengenali Dr. Corradi karena dia sudah melakukan operasi wajah. Tapi langkah mereka dihentikan Kolonel Fraser karena dia mencurigainya. Saat mereka memindai retina mata Dr. Corradi, tiba-tiba mesin scannernya jadi mengebleng. Itu dikarenakan si Charlie sudah merusak alat tersebut dengan menggunakan gunting lipat. Dan alhamdulillahnya mereka berdua pun akhirnya diizinkan untuk go out. Kemudian Kolonel Fraser memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat maksiat Pepper ini untuk mencari lensa kontak canggih itu. Setelah pencarian mereka tidak ada hasil, mereka pun langsung cabut. Akan tetapi ternyata lensa kontak tersebut sudah ada di tangannya Charlie, dan Pepper pun langsung menyautnya begitu saja. Singkat cerita, Pepper menemui Big Vasto yang lagi menikmati paha Kentucky sambil nyantai-nyantai di kerukan bulldozer. Ternyata tujuan Pepper di sini adalah untuk menjual lensa kontak tersebut. Karena Pepper dan Charlie berinisiatif untuk merantau ke Eropa, maka dia meminta kepada Big Vasto mengamankan perjalanannya ke bandara. Setelah kesepakatan sudah deal, Pepper pun langsung cabut. Di sisi lain diperlihatkan Charlie yang menuju ke tempatnya para pemberontak untuk menemui Spike. Akan tetapi seluruh orang di tempat itu sudah dibantai oleh Kolonel Fraser, dan Charlie pun diinterogasi di kursi listrik agar supaya dia mau mengatakan di mana keberadaan lensa kontak tersebut. Akan tetapi Charlie pun harus meregang nyawa karena dia tidak mau mengatakannya. Pepper yang balik ke rumahnya bersiap-siap untuk pergi dari kota ini. Saat dia menanyakan keberadaan Charlie pada asistennya, sontak dia langsung kebakaran jenggot dan langsung menemui Charlie di tempatnya Spike. Pepper pun langsung histeris karena melihat tubuh Charlie yang sudah tergantung menjadi mayat. Axel dan Corradi pun datang ke tempat tersebut dan mereka berdua pun menemukan pemandangan yang mengerikan di tempat itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya pergi untuk menemui Big Vasto. Mereka berdua melakukan transaksi lensa kontak tersebut dan transaksi pun sudah deal. Akan tetapi saat Brad meminta pengawalan ke bandara seperti kesepakatan di awal tadi, tiba-tiba ternyata Big Vasto sudah mengkhianatinya. Saat Komandan Willis memborgol tangannya Pepper, ternyata dia sudah memberikan granat kepadanya. Tanpa basa-basi, Brad pun langsung melemparkan granat tersebut ke atas. Sontak seluruh orang pun langsung berhamburan. Dan alhamdulillahnya granat tersebut jatuh tepat di atas perutnya Big Vasto. Big Vasto pun langsung ambiar seketika. Kemudian Komandan Willis yang sudah mengkhianati Kolonel Fraser ikut kabur bersama Pepper. Dan adegan kejar-kejaran ala Amerika pun tak bisa dihindari lagi. Pepper yang menaiki motor pun berhasil membantai anak buahnya Kolonel Fraser satu persatu. Singkat cerita, motornya Pepper ditabrak Kolonel Fraser menggunakan forklift ini. Kemudian Axel mengangkat forklift tersebut sampai ke atas menggunakan mesin kren pelabuhan, dan terjadilah pergelutan terakhir antara Pepper dan Kolonel Fraser. Skip cerita, Kolonel Fraser berhasil dikalahkan dengan cara ya seperti ini caranya. Akhirnya mereka pun sampai juga di bandara. Ternyata lensa kontak yang diberikan kepada Big Vasto adalah palsu. Setelah Dr. Corradi memakai softline tersebut, akhirnya mereka berdua berhasil naik pesawat yang akan menuju ke Kanada. Dan Pepper yang mendapatkan uang di kartu kreditnya Big Vasto berinisiatif untuk pergi ke Paris, dan film pun berakhir. Demikianlah akhir review film Pepper ini. Dan jangan lupa subscribe dan tinggalkan like serta komen kalian di channel MC YouTube ini. And so, wassalam.